116 Kehancuran keluarga Lin. Bukan hanya putrimu yang mati, tetapi kalian semua juga akan mengikutinya. Saat percobaan pembunuhanmu gagal, keluarga Linmu pasti akan lenyap. Mata Lin Sang tiba-tiba melebar dan pikiran mengerikan melintas di benaknya saat dia bertanya dengan suara yang dipenuhi ketidakpercayaan. Kau Sun Long. Sun Long menyeringai saat mendengar ini dan menatap kepala keluarga Lin yang ketakutan. Dia berkata, Anda akhirnya menyadarinya. Tetapi sekali lagi, berapa banyak orang yang layak bagimu, sang patriark keluarga Lin, untuk secara pribadi pergi ke tanah milik bangsawan Xiao dan merencanakan percobaan pembunuhan. Wajah Lin Sang tiba-tiba berubah pucat saat mendengar ini, tapi dia masih menggertakkan giginya dan berkata, Sun Long, kamu tidak punya bukti untuk ucapanmu. Ini fitnah terhadap keluarga Linku. Sekte Awan Mengambang tidak akan membiarkanmu pergi jika kamu berani melakukan apapun kepada kami. Sun Long menatapnya dengan mengejek saat dia bertanya. Sekte Awan Mengambang, apakah menurutmu sekte itu peduli dengan keluarga Linmu? Apalagi fakta bahwa banyak murid luar telah mendengar Xiao Juyan mengakui bahwa kamu berkolusi dengan ayahnya, Tuan Muda Xiao, dan berencana untuk membunuhku, bahkan jika itu tidak benar, apakah menurutmu sekte itu akan mengadu domba para muridnya sendiri, demi keluarga acak yang dimusuhi oleh murid itu? Wajah Lin Sang kini telah memucat seluruhnya, karena hatinya dicekam keputusasaan menyaksikan Sun Long menunggangi naga hitam di langit. Aura naga itu begitu kuat, bahkan Lin Sang yang sudah menjadi ahli tingkat bumi puncak peringkat 6, tidak dapat mengumpulkan sedikit pun keberanian di depannya. Lin Sang kemudian mulai tertawa gila sambil berkata, Hahaha, bahkan jika kau membunuh seluruh keluarga Linku, Wuerku pasti akan membalas dendam untukku. Tuan muda situ juga tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Apapun yang terjadi, tidak mungkin bagimu untuk menyakiti putriku di dalam Sekte Awan Mengambang, terutama saat dia berada di bawah perlindungan Tuan muda situ. Kecuali kau berbalik untuk pergi sekarang, keluargamu juga akan menghadapi nasib yang sama di masa depan. Lin Sang tampak menemukan keyakinan penuh dalam kata-katanya saat dia menatap Sun Long tanpa rasa takut. Mata Sun Long menjadi dingin saat dia mendengar ini, dan menggelengkan kepalanya dia berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan menghancurkan keluargamu sepenuhnya, tetapi mungkin kau berharap aku melakukannya. Bagaimana dengan balas dendam? Kau bisa bertanya langsung pada Xiao Situ dan putrimu nanti. Saat Sun Long menyelesaikan perkataannya, dia melompat turun dari punggung si hitam kecil, dan mendarat di tengah-tengah para ahli keluarga Lin. Para ahli tingkat bumi dari keluarga Lin, tidak dapat mempercayai keberuntungan mereka saat Lin Sang berteriak. Cepat, tangkap bocah ini. Lalu kita pasti akan mengendalikan naga itu juga. Para tetua keluarga Lin kemudian bergerak untuk menyerang Sun Long pada saat yang sama. Melihat bahwa dirinya dikepung oleh semua lini, Sun Long menyeringai saat dia mengaktifkan domain raja. Monarchs Domain sangat cocok untuk pertempuran kelompok seperti ini. Kedelapan tetua keluarga Lin, termasuk patriark peringkat puncak 6 mereka, membeku sesaat ketika sosok jam pasir yang tidak jelas itu menyapu tubuh mereka. Memalingkan kepalanya untuk melihat si hitam kecil di langit, Sun Long lalu berkata, Jika ada ahli tingkat bumi lainnya yang bersembunyi di dalam rumah besar ini, bunuh mereka semua. Si hitam kecil menganggukkan kepalanya sementara indera jiwanya menyelimuti rumah besar Lin, memastikan tidak ada orang lain yang bersembunyi di dalamnya. Mata Sun Long tidak menunjukkan sedikit pun rasa kasihan saat menatap para tetua keluarga Lin di sekitarnya, saat tangannya meraup nyawa mereka satu persatu. Kurang dari 10 napas waktu telah berlalu sejak pertarungan dimulai, dan selain patriark mereka yang tampaknya masih membeku, anggota keluarga Lin melihat kepala tetua mereka meledak satu persatu. Baik anggota keluarga Lin maupun para pelayan semuanya ketakutan, lalu mereka bergegas meninggalkan rumah besar dan berlari menuju kota Lin. Dengan sangat cepat, selain Sun Long, si hitam kecil, dan Lin Sang yang masih membeku, rumah besar Lin kini benar-benar kosong tanpa kehidupan. Tanpa ketegangan apapun, pukulan Sun Long benar-benar menghancurkan tengkorak Lin Sang, darah dan isi otak berceceran di tanah. Kepala keluarga Lin telah meninggal seperti itu. Tanpa melihat mayat Lin Sang, Sun Long naik ke punggung si hitam kecil, dan menunjuk ke rumah besar Lin, dia berkata, Si hitam kecil, bakar saja. Si hitam kecil lalu membuka mulutnya, seraya menyemburkan bola api hitam ke arah rumah besar itu. Warga yang ada di dalam kota,
semuanya melihat naga hitam di langit yang menyemburkan bola api hitam ke arah rumah besar Lin, melahapnya seluruhnya dalam api hitam. Melihat rumah mewah Lin hancur, alih-alih takut, warga kota Lin malah bersukacita. Hahaha, aku yakin para tiran itu akhirnya menyinggung seseorang yang tidak mampu mereka tanggung. Ini pembalasan ilahi. Tuhan pasti akhirnya mengirim seseorang untuk membasmi mereka. Tampaknya keluarga Lin tidak begitu disukai di kota mereka sendiri. Sekarang, setelah kehilangan semua tetua tingkat bumi, dan juga patriark mereka sendiri, kehidupan anggota keluarga Lin lainnya pasti akan jauh lebih sulit mulai hari ini. Melihat rumah keluarga Lin yang hancur di depannya, Sun Long menepuk punggung si kecil hitam sambil berkata, "Ayo pergi ke kota kekaisaran." Naga hitam itu lalu mengepakkan sayapnya dan langsung menghilang dari kota Lin. Kurang dari 10 menit telah berlalu sejak Sun Long dan si hitam kecil meninggalkan kota Lin, ketika para pengawal kota kekaisaran membunyikan alarm, karena mereka melihat seekor naga hitam terbang dengan kecepatan sangat tinggi ke arah bagian barat daya kota. 117 Markis Xiao. Perkebunan bangsawan Xiao terletak di barat daya kota kekaisaran. Itu adalah perkebunan besar yang memiliki lebih dari 1000 pembantu dan 5000 penjaga. Markis Xiao, Xiao Zhengsheng, sama sekali berbeda dari Lin Sang. Dia adalah bangsawan sejati dari Kerajaan Keberuntungan Langit, yang memiliki hubungan baik bahkan dengan raja sendiri. Seperti kebanyakan bangsawan lain dari Kerajaan Keberuntungan Langit, Markis Xiao juga memiliki pasukan pribadi yang kecil, yang sebenarnya tidak kalah dengan pasukan Zhen Wang sendiri. Saat para penjaga perkebunan melihat naga hitam terbang di atas kepala mereka, mereka berteriak. "Cepat, aktifkan formasi! Aktifkan formasi pertahanan!" Saat perintah dibunyikan, lapisan demi lapisan penghalang putih segera menutupi perkebunan bangsawan itu. Rumah besar keluarga Lin hanya memiliki 1 lapis perlindungan, sedangkan tanah milik bangsawan memiliki lebih dari 5 lapis. Inilah perbedaan antara keluarga Xiao dan keluarga Lin. Mengaum, si hitam kecil membuka mulutnya dan meraung setelah melihat penghalang cahaya yang menyelubungi tanah milik bangsawan itu. Pop, 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 5 suara letupan kecil terdengar, karena penghalang yang diciptakan oleh Master Formasi tingkat perunggu 3 langsung hancur. Para pengawal menatap naga di udara dengan ketakutan, tidak mampu menemukan sedikit pun keberanian untuk menentangnya. Sun Long menatap para penjaga yang sudah gemetar ketakutan dan bertanya, "Di mana Xiao Zhengsheng?" Kepala penjaga itu tampaknya tidak memiliki kesetiaan terhadap tuannya karena dia adalah orang pertama yang menanggapi pertanyaan Sun Long dengan mengatakan, "Sang bangsawan ada di dalam istana kekaisaran. Dia dipanggil oleh Yang Mulia Raja sebelumnya." Little Black menggunakan indera jiwanya untuk memindai tanah milik bangsawan dan memastikan bahwa orang terkuat adalah kepala pengawal ini yang berada pada peringkat awal 8 di tingkat bumi. Tanpa ragu sedikit pun, pemuda itu dan naganya segera terbang menuju istana kekaisaran. Di dalam istana, di aula besar, Xiao Zhengsheng sedang minum anggur dan mengobrol dengan raja seolah-olah mereka adalah teman lama. Raja, Dong Weifeng tampak seperti seorang pria berusia awal 60-an, dan meskipun rambutnya telah memutih, matanya masih belum kehilangan kilaunya, saat dia melihat Xiao Zhengsheng di depannya dan berkata, "Zhengsheng, ku dengar putramu akan memasuki alam rahasia bersama, Sekte Awan Mengambang. Sekarang kedua putramu telah memasuki sekte itu, hanya masalah waktu sebelum keluargamu menjadi terkenal. Aku sebenarnya berencana untuk menganugerahkanmu gelar Adipati, bagaimana menurutmu?" Xiao Zhengsheng tingginya hampir 190 cm, 6,2 kaki, dan wajahnya hampir identik dengan putranya Xiao Juyan. Meskipun ia adalah seorang ahli di puncak peringkat 9 di tingkat bumi, Xiao Zhengsheng sebenarnya masih berusia awal 40-an. Mendengar perkataan Raja Dong Weifeng, Xiao Zhengsheng tersenyum sambil berkata, "Itu tidak perlu, Yang Mulia. Lagi pula, begitu Juyan mencapai tingkat surga, 1, Kerajaan Keberuntungan Langit, saja tidak akan cukup untuk menahan kita di sini." Mata Dong Weifeng berkedut saat mendengar ini, tapi dia segera menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja, karena putra sulungmu adalah seorang jenius yang luar biasa, maka hanya masalah waktu sebelum dia mencapai tingkat surga. Sebenarnya, anak keduaku." "Yang Mulia." Pintu aula segera terbuka ketika 2 orang penjaga menerobos masuk, hanya untuk melihat ekspresi marah di wajah Dong Weifeng.
Kedua penjaga itu langsung berlutut saat mendengar suara marah Dong Weifeng. Sebaiknya kau punya penjelasan bagus kenapa menerobos masuk ke sini. Para penjaga menganggukkan kepala mereka berulang kali, dan menatap Xiao Zhengsheng mereka berkata. Yang mulia, kami telah menerima kabar bahwa tanah milik bangsawan Xiao baru saja diserang dan penyerangnya kini sedang menuju ke istana. Apa? Baik Dong Weifeng maupun Xiao Zhengsheng memperlihatkan ekspresi tidak percaya di wajah mereka saat mendengar hal ini. Untuk menyerang tanah milik Markis Xiao, bahkan seorang ahli di puncak tingkat 9 tingkat bumi tidak akan mampu menembus lapisan formasi pertahanan di dalam. Xiao Zhengsheng menatap para penjaga sambil bertanya. Siapa sih? Ledakan. Xiao Zhengsheng bahkan tidak sempat menyelesaikan kata-katanya sebelum atap aula tiba-tiba hancur. Aktifkan formasi pertahanan. Lindungi Raja. Suara para penjaga terdengar saat lapisan demi lapisan cahaya putih menutupi seluruh istana, sementara pasukan prajurit bergegas masuk ke dalam aula untuk melindungi Dong Weifeng. Di belakang Dong Weifeng, dua lelaki berpakaian hitam juga muncul dari balik bayang-bayang, dan yang mengejutkan, aura mereka sama kuatnya dengan Xiao Zhengsheng, di puncak peringkat 9 tingkat bumi. Melihat naga hitam di langit, semua orang di aula, termasuk Raja dan Marques Xiao terkejut. Sun Long tersenyum saat dia menatap lebih dari 500 orang yang sudah berkumpul di dalam aula, sementara matanya langsung terfokus pada Marques Xiao saat dia bertanya. Xiao Zhengsheng, apakah kamu siap mati? Melihat jubah murid luar Sun Long, Xiao Zhengsheng memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia bertanya. Siapa kamu? Aku tidak ingat pernah bertemu denganmu sebelumnya. Seorang pengawal istana hendak berbicara, tetapi Dong Weifeng mengangkat tangannya memberi isyarat agar mereka tidak bertindak gegabah. Hanya berdasarkan fakta bahwa Sun Long adalah murid luar, Sekte Awan Mengambang, kecuali jika diperlukan, Raja tidak mau berselisih dengannya. Mendengar pertanyaan Xiao Zhengsheng, Sun Long tertawa sambil berkata, "Kau benar, aku juga belum pernah bertemu denganmu sebelumnya." Kemudian, semua orang tercengang dengan jawaban Sun Long, sampai mereka kemudian mendengar bagian akhir jawabannya. Petik 1. Dan meskipun kau belum pernah bertemu denganku, kau tetap memutuskan untuk membantu Lin Sang dalam usahanya membunuhku. Sekarang katakan padaku, apakah kau punya kata-kata terakhir? 118 Kematian Xiao Zhengsheng. Petik 1. Dan meskipun kau belum pernah bertemu denganku, kau tetap memutuskan untuk membantu Lin Sang dalam usahanya membunuhku. Sekarang katakan padaku, apakah kau punya kata-kata terakhir? Mengabaikan keterkejutan orang lain, mata Xiao Zhengsheng melebar saat dia bertanya dengan nada terkejut. Lin Sang, kau putra Sun Fang. Menganggukkan kepalanya, Sun Long lalu berkata. Setidaknya kamu tidak mengingkarinya. Sambil mendecak lidahnya, Sang Marques Xiao menjawab. Tes, apakah si idiot Lin Sang itu menceritakan semuanya padamu? Meski begitu, karena kamu adalah murid, Sekte Awan Mengambang, kamu seharusnya mengerti konsekuensi dari mengancamku. Anakku Juyan adalah salah satu yang menduduki peringkat 100 teratas di Sekte Awan Mengambang, jangan bilang kalau kau tidak takut dengan balas dendamnya. Ah, mungkin karena kamu baru saja masuk sekte, sehingga kamu tidak mengerti betapa mengerikannya orang-orang yang menduduki peringkat 100 teratas. Melihat tatapan arogan dan tak takut di mata Xiao Zhengsheng, Sun Long tertawa saat dia berkata. 100 teratas. Putra Anda tidak lagi termasuk dalam 100 teratas. Ekspresi arogan Xiao Zhengsheng tiba-tiba berubah menjadi marah saat dia melihat Sun Long di punggung si hitam kecil dan berkata. Bocah, berhentilah mengatakan kebohongan yang sudah jelas seperti itu. Apa menurutmu aku akan percaya padamu? Sambil menggelengkan kepalanya, Sun Long berkata. Tidak masalah apakah kau percaya padaku atau tidak. Aku tidak datang ke sini untuk mengobrol denganmu. Mengenai apa yang disebut balas dendam anakmu, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Saat Sun Long selesai berbicara, aura si hitam kecil meletus bagaikan gunung berapi yang menekan semua orang di dalam aula istana. Tak seorang pun yang ada di dalam aula, mulai dari pengawal istana hingga para ahli tingkat bumi puncak 9, dan bahkan sang raja sendiri, dapat berdiri tegak menghadapi aura yang menekan ini. Xiao Zhengsheng langsung kehilangan keberaniannya karena dia merasa darah di tubuhnya membeku karena ketakutan. Awalnya, Xiao Zhengsheng merasa bahwa tidak peduli jenis binatang ajaib apa yang ditunggangi Sun Long,
dia paling-paling harus bersembunyi di balik formasi istana untuk melindungi dirinya sendiri. Namun kini, setelah memancarkan aura dahsyat si hitam kecil, ia akhirnya merasakan teror karena menyadari bahwa nyawanya benar-benar dalam bahaya. Melihat Sun Long, dia lalu berkata dengan suara memohon. Tidak, tunggu. Aku hanya mengizinkan pengawal pribadiku menyebarkan rumor. Aku tidak ada hubungannya dengan percobaan pembunuhanmu. Lin Sang dan putrinya yang pelacurlah yang merencanakannya. Kau tidak bisa membunuhku karena ini. Bahkan Dong Weifeng ingin menamparkan Marquez Xiao setelah mendengar kata-kata bodoh ini, sebelum dia mengalihkan pandangannya untuk melihat Sun Long, dan dengan senyum yang sama sekali tidak pantas bagi seorang raja dia berkata. Tuan Muda Sun Long, saya sudah bertemu dengan ayahmu berkali-kali sebelumnya. Tentu saja, jika kamu ingin menyelesaikan masalah pribadimu dengan Xiao Zhengsheng, maka saya tidak akan ikut campur. Sun Long menganggukkan kepalanya ke arah Dong Weifeng, sebelum mengalihkan perhatiannya untuk melihat Xiao Zhengsheng sambil berkata. Tanpa campur tangan keluarga bangsawanmu, bagaimana mungkin keluarga Lin punya kesempatan untuk menyerangku? Kau dan putra bungsumu memang ayah dan anak. Tanpa membuang kata-kata lagi, Sun Long menepuk punggung si hitam kecil, yang dalam sekejap merobek formasi pertahanan istana, sementara cakarnya menembus tubuh Xiao Zhengsheng yang ketakutan. Xiao Zhengsheng menjerit kesakitan, karena sebuah lubang besar kini terlihat di dadanya. Memutar kepalanya dengan susah payah, dia menatap Sun Long dan si hitam kecil dengan mata penuh kebencian, sebelum tubuhnya akhirnya ambruk ke tanah. Semua orang di aula istana tiba-tiba merasakan hawa dingin saat mereka melihat mayat tak bernyawa dari Tuan Muda Xiao. Namun Sun Long tidak membuang-buang waktu lagi di kota kekaisaran, ia dan si hitam kecil meninggalkan istana untuk kembali ke kota hutan biru. Para pengawal istana menyaksikan pemuda di punggung naga hitam itu menghilang di kejauhan, sebelum mata semua orang beralih ke arah sang raja. Dong Weifeng tampaknya telah jatuh ke dalam pikiran yang mendalam, sampai salah satu pria berpakaian hitam membangunkannya saat dia bertanya. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Dong Weifeng tiba-tiba tertawa, sambil menganggukkan kepalanya dan berkata. Baiklah, aku lebih dari baik-baik saja. Cepat, sebarkan kabarku ke seluruh kerajaan. Master Formasi tingkat perunggu peringkat 3 Sun Fang, akan dianugerahi gelar Adipati. Wilayah kekuasaannya tidak hanya akan meliputi kota hutan biru, dan hutan biru itu sendiri, tetapi ia juga akan diberikan seluruh sisi barat kota kekaisaran untuk diperintahnya. Pria berpakaian hitam itu terkejut selama beberapa detik sebelum dia menganggukkan kepalanya dan menghilang dalam bayangan. Dianugerahi gelar Adipati, serta diberi kendali atas seperempat kota kekaisaran menunjukkan betapa besarnya perhatian raja terhadap masalah ini. Sementara itu, beberapa menit kemudian setelah Dong Weifeng mengeluarkan perintah kerajaannya, Sun Long telah kembali ke kota hutan biru. Kali ini, para pengawal di tembok kota tidak panik atau membunyikan alarm, melainkan membungkuk dan memberi salam dengan hormat, seraya mereka menyaksikan pemuda dan naga hitam terbang di dalam kota. Sun Fang dan Sun An sedang menunggu di aula utama kediaman Sun. Begitu mendengar bahwa Sun Long telah kembali, mereka dengan cemas bergegas keluar dari aula. Sun Long tersenyum setelah melihat kekhawatiran di wajah orang tuanya menghilang, dan menatap Sun Fang. Dia berkata, Ayah, aku berencana untuk menyendiri selama beberapa hari dan membuat beberapa pil untukmu dan ibu, sehingga kalian berdua dapat naik ke tingkat berikutnya. Mungkin akan memakan waktu sekitar 10 hari untuk menyelesaikan penyempurnaan ini. Baik Sun An maupun Sun Fang tercengang saat mendengar kata-kata Sun Long. Sun An kemudian menatap Sun Long sambil bertanya dengan gembira. Longer, berapa lama kamu akan tinggal di rumah? 119 memurnikan buah nektar hijau. Longer, berapa lama kamu akan tinggal di rumah? Sun Long menjawab sambil tersenyum. Jika tidak terjadi hal yang tidak diharapkan, maka selama lebih dari 2 bulan. Baik Sun Fang maupun Sun An pun berseri-seri bahagia saat mendengar ini, saat mereka berbalik untuk saling memandang. Sun Long kemudian memutuskan untuk meminta Sun Fang untuk kuali perunggu peringkat 3 lainnya. Meskipun Sun Fang tidak mengerti alasannya, dia tetap memerintahkan para penjaga untuk membawa kuali alkimia ke kamar Sun Long. Sun Fang sebenarnya terkejut ketika dia mendengar Sun Long berkata, bahwa dia berencana untuk membuat pil yang dapat membantunya memasuki tingkat surga. Karena Sun Fang sudah menjadi ahli alkemis tingkat bumi puncak peringkat 9,
untuk memurnikan pil yang mampu membantunya dalam terobosannya, Sun Long setidaknya harus menjadi alkemis tingkat perunggu peringkat 3, jika tidak tingkat perak. Setelah Sun Fang dan Sun An meninggalkan pelataran rumahnya, Sun Long memasuki kamar lamanya, siap untuk memulai penyulingan pilnya. Melihat kamarnya sama persis seperti sebelum ia berangkat ke sekte, Sun Long merasakan perasaan hangat di hatinya saat ia duduk bersila di atas tempat tidurnya. 3 hari berlalu dengan cepat karena Sun Long terus-menerus menggunakan ki-nya untuk menumbuhkan tanaman obatnya di dalam batu waktu. Dalam kurun waktu 3 hari tersebut, seluruh kerajaan rejeki langit mendapat 2 berita besar yang tersebar ke seluruh rumah tangga di kerajaan. Yang pertama, adalah kematian bangsawan Xiao Zhengsheng. Ada desas-desus bahwa seorang pemuda di atas naga hitam, datang dari Sekte Awan Mengambang, untuk membalas dendam terhadap sang Marques. Pemuda itu pertama-tama menyerang tanah milik Marques Xiao, sebelum ia menyerbu ke dalam istana kekaisaran. Pada akhirnya, bahkan Raja telah memutuskan untuk meninggalkan Marques, dan naga hitam itu pun membunuhnya. Yang kedua, adalah dekrit kekaisaran Raja. Raja Dong Weifeng kelima telah memutuskan untuk menganugerahkan gelar adipati kepada ahli formasi tingkat perunggu peringkat 3, Sun Fang. Selain gelar bangsawan, ahli formasi juga akan memperoleh kendali penuh atas kota hutan biru, serta seluruh sisi barat ibu kota kekaisaran. 2 berita mengejutkan ini telah menyebar ke setiap rumah tangga di Kerajaan Rejeki Langit dalam 3 hari terakhir. 2 hari berlalu sejak saat itu, dan Sun Long telah mengisi 3 tong kayu dengan anggurnya. Dia juga telah memurnikan 4 tungku pil dari buah nektar hijau, yang telah dibelinya di pelelangan paviliun harta karun. Setelah seminggu, Sun Long akhirnya meninggalkan kamarnya, dan disambut oleh si hitam kecil yang energik. Sun Long berjalan ke aula utama perkebunan Sun, hanya untuk mendapati ayahnya tengah melihat setumpuk besar kertas. Sun Fang bahkan tidak menyadari Sun Long memasuki aula utama karena dia tampak benar-benar asyik dengan apa yang sedang dibacanya. Sun Long kemudian mengambil tong kayu berisi anggur dari batu waktu, dan melepaskan tutupnya. Saat aroma anggur menyebar ke seluruh aula utama, Sun Fang segera meletakkan kertas-kertasnya sambil menatap putranya dengan kaget, sebelum matanya terpaku pada tong kayu di sebelahnya. Menyegel tong dengan bagian atasnya lagi, Sun Long mengeluarkan cincin spasial Xiao Juyan dari sakunya dan berkata, "Ayah, saya yakin Anda mungkin sudah pernah mendengar tentang benda ini. Ini adalah cincin spasial." Sun Fang tentu saja tahu tentang cincin spasial, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Sun Long tersenyum saat dia menyerahkan cincin spasial itu kepada Sun Fang yang tercengang dan berkata, "Saya memenangkan cincin ini saat bertaruh di sekte dan karena saya sudah punya satu lagi, ini tidak ada gunanya bagi saya." Sun Fang merasa emosional saat melihat Sun Long menyerahkan cincin spasial kepadanya. Bagi seorang master formasi tingkat perunggu 3, tidak ada hadiah yang lebih baik dari ini. Mempelajari prinsip-prinsip cincin spasial dapat memungkinkan Sun Fang melangkah ke ranah master formasi tingkat perak. Memalingkan kepalanya untuk melihat Sun Long, Sun Fang mulai tertawa saat dia menepuk bahu putranya dan berkata, "Hahaha, aku tahu aku membesarkanmu selama bertahun-tahun itu tidak sia-sia. Kalau kau bersikeras, ayahmu tidak akan sopan." Sun Fang segera meraih cincin spasial dari tangan Sun Long dan menatapnya dengan mata berbinar, seperti anak kecil yang baru saja menemukan harta karun langka. Sun Long terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sisi tak tahu malu dari ayahnya dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang selama beberapa saat. Sambil tersenyum kecut, Sun Long kemudian menatap Sun Fang sambil berkata, "Ayah, di dalam cincin spasial, selain tong kayu berisi anggur, ada juga 2 botol pil untukmu dan ibu. Pertama-tama Anda harus meminta ibu minum secangkir kecil anggur, sebelum dia meminum pil kemajuan minor, peringkat 2 tingkat rendah yang ada di dalam botol biru. Pil ini dibuat dari buah nektar hijau, peringkat 2, dan meskipun hanya pil kualitas rendah, pil ini dapat dengan mudah membantu kultivator tingkat bumi puncak peringkat 3 mencapai peringkat awal 4. Awalnya, aku ingin memberikan ibu beberapa pil kualitas terbaik juga, tetapi karena dia hanya berada di puncak peringkat 9 dalam kondensasi Qi, tubuhnya tidak akan mampu menahan efek pil tersebut." Sun Fang menganggukkan kepalanya saat mendengar kata-kata Sun Long. Memang pil yang terlalu kuat justru bisa mendatangkan malapetaka,
apabila orang yang meminumnya tidak mampu memurnikan energinya. Menurut perkiraanku, dengan pil ini, ibu akan mencapai puncak peringkat 1 tingkat bumi tanpa masalah. Efek dari pil peringkat 2 tingkat rendah ini telah membuat Sun Fang benar-benar tercengang. Sun Long kemudian menunjuk cincin spasial di tangan Sun Fang saat dia melanjutkan. Sisa anggur di sana untukmu, ayah. Selain anggur, ada sebotol yang berisi pil, tingkat kemajuan minor, peringkat 2 kelas atas. Meskipun pil itu sendiri tidak akan cukup untuk membantumu mencapai tingkat surga, jika dipadukan dengan anggur, peluang keberhasilan ayah akan meningkat lebih dari 80%. Setelah mendengar semua yang telah dipersiapkan Sun Long untuk mereka, Sun Fang tidak dapat menahan perasaan tersentuh lagi. Melihat Sun Fang yang emosional, Sun Long melanjutkan. Ayah, aku berencana untuk mengasingkan diri selama 2 bulan ke depan. Setelah 2 bulan ini berakhir, aku harus kembali ke Sekte Awan Mengambang. Jika kamu dan ibu mau, aku bisa membawamu bersamaku ke dunia kultivasi. 120 memasuki tahap akhir kelas bumi. Jika kamu dan ibu mau, aku bisa membawamu bersamaku ke dunia kultivasi. Sun Fang tercengang ketika mendengar ini. Lalu, dengan senyum lebar di wajahnya, dia menjawab. Tidak perlu. Aku dan ibumu bahagia di sini, di kota hutan biru. Perjuangan di dalam dunia kultivasi, berarti bahwa tidak ada kedamaian bagi kami di sana. Tinggal di kota hutan biru, di mana semuanya damai jauh lebih baik. Kemudian, dengan ekspresi bangga di wajahnya, Sun Fang melanjutkan. Kamu bisa datang ke sini kapanpun kamu kangen rumah. Lagi pula, berkat kamu, ayahmu sekarang menjadi seorang adipati di Kerajaan Keberuntungan Langit. Sun Long menatap Sun Fang dengan kaget sebelum menyadari apa yang telah terjadi. Untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengannya, Raja mungkin telah memberikan ayahnya gelar adipati. Sun Fang menyeringai saat dia melihat ke arah Sun Long sebelum dia berkata. Aku akan menemukan ibumu dan mengasingkan diri bersamanya. Kau tidak perlu khawatir tentang kami dan fokus pada kultivasimu sendiri. Sun Long kemudian menyaksikan Sun Fang meninggalkan aula utama untuk kembali ke kamarnya. Sambil tersenyum, Sun Long juga kembali ke kamarnya sendiri. Karena ia telah menyerahkan pil dan anggur kepada orang tuanya, sudah waktunya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Paling lama, tersisa 2 bulan sebelum ia harus kembali ke sekte. Setelah memasuki kamarnya, Sun Long melihat lebih dari 60.000 batu roh di dalam batu waktu, sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke tanaman merambat menelan surga. Setelah memberikan batu roh pada tanaman merambat itu, Sun Long sekali lagi merasakan ki murni yang dipancarkan tanaman merambat itu, dan tanpa ragu-ragu, dia mulai menyerap semuanya. Waktu berlalu seperti ini sementara Sun Long sedang menyendiri. 3 hari kemudian, Sun An berhasil menembus level bumi. Pada titik ini, kultivasi Sun Long juga telah mencapai puncak level 4 level bumi. Setengah bulan kemudian, pusaran air muncul di atas kamar Sun Fang dan Sun An, menghisap ki langit dan bumi di sekitar kediaman Sun. Sun An menatap suaminya sementara air mata kebahagiaan terus mengalir di wajahnya. Sun Fang telah terjebak di puncak level bumi selama hampir 10 tahun. Bahkan di Sekte Awan Mengambang, dia mungkin bisa dianggap sebagai seorang jenius dengan kaliber yang sama dengan Xiao Juyan. Alasan mengapa dia tidak berhasil mencapai tingkat surga selama bertahun-tahun adalah karena ki di dunia fana terlalu tipis. Namun, dengan anggur Sun Long dan sebotol pil kemajuan kecil, peringkat 2 tingkat atas, Sun Fang akhirnya berhasil menembus peringkat 1 awal tingkat surga. Tubuh Sun Fang kini ditutupi oleh lapisan cairan berwarna perak. Cairan perak ini tampak seolah-olah merupakan bagian dari tubuh Sun Fang. Ini adalah dao logam yang telah dipahami Sun Fang saat ia memasuki tingkat surga. Namun, Sun Long masih dalam pengasingan karena kekuatannya terus meningkat. Semakin maju kultivasinya, semakin banyak batu roh yang harus diserap oleh tanaman penelan surga untuk memenuhi tuntutan kultivasi Sun Long. Tingkat bumi peringkat awal 5. Peringkat tengah 5. Puncak peringkat 5, peringkat awal 6. Waktu berlalu dengan cepat dan segera, periode 2 bulan hampir berakhir, sementara Sun Long telah mencapai puncak peringkat 6 di tingkat bumi. Masih ada sekitar 4 hari lagi sampai dia kembali ke Sekte Awan Mengambang. Seperti yang diduga Sun Long, selama 2 bulan berkultivasi, dia belum menerima tantangan arena apapun.
Dugaannya adalah, sama seperti dirinya, semua orang yang berada di peringkat 50 teratas arena juga akan mengasingkan diri untuk memajukan kultivasi mereka, sebagai persiapan untuk pembukaan alam Vermilion. Karena dia telah mencapai puncak peringkat 6, Sun Long paham bahwa dia kini juga telah mencapai titik kemacetan yang memisahkan tahap tengah tingkat bumi dengan tahap akhir. Sun Long kemudian mengeluarkan pil, kemajuan kecil, peringkat 2 tingkat teratas. Pil ini seperti versi perbaikan dari pil pemecah penghalang Qi, yang pernah disempurnakan Sun Long di masa lalu. Mereka hanya dapat dikonsumsi 1 kali oleh setiap orang, dan memungkinkan mereka untuk menembus kemacetan dan maju ke tahap berikutnya. Setelah mengonsumsi pil kemajuan kecil, Sun Long mengumpulkan seluruh Qi-nya saat ia mencoba membuat bola Qi-nya yang ke-55. Bahkan dengan bantuan pil kualitas terbaik, Sun Long masih merasa sulit untuk berhasil menciptakan bola Qi ke-55. 2 hari kemudian, butiran-butiran keringat terlihat di dahinya, dan terdengar suara letupan keras yang bergema di dalam ruangan, berasal dari tubuhnya. Saat bola Qi ke-55 memasuki jam pasir raja, Sun Long akhirnya mencapai peringkat awal 7 di tingkat bumi. Kini tinggal kurang dari 2 hari lagi sebelum jangka waktu 75 hari berakhir. Saat meninggalkan kamarnya, Sun Long melihat si hitam kecil tergeletak di tanah, tengah melahap daging binatang ajaib tingkat 2. Karena hutan biru begitu dekat dengan kota, si hitam kecil akan pergi dan berburu binatang ajaib tingkat 2 setiap beberapa hari. Melihat Sun Long keluar dari kamarnya, si hitam kecil hendak menyambutnya dengan gembira sementara kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Karena Sun Long tidak menyembunyikan kultivasinya darinya, saat si hitam kecil menyadari auranya sebagai seorang kultivator tingkat bumi tingkat 7 awal, dia terdiam. Tuan, meskipun naga hitam itu telah lama bersama Sun Long, dia masih tidak dapat memahami bagaimana dia bisa maju begitu banyak dalam 2 bulan kultivasinya yang menyendiri. Little Black pada awalnya percaya, bahwa bahkan jika Sun Long maju dengan cepat selama tahap akhir kondensasi Qi, dan bahkan tahap awal tingkat bumi, kecepatannya pasti akan turun drastis saat ia memasuki tahap tengah dan akhir tingkat bumi. Sun Long tersenyum ketika dia melihat naga hitam yang tidak bisa berkata apa-apa dan berkata, "Mari kita pergi menemui orang tuaku sebelum kita kembali ke sekte." Selanjutnya bab 121.100 teratas.